kasih Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Coach Mbak mau nanya. Tadi kan di awal presentasi tadi ya, ada umur 0 sampai 7 tahun itu cenderung feeling dan sensing perkembangannya. Kemudian 7 sampai berapa belas tahun gitu ada perkembangannya itu thinking sama intuiting ya. Jadi sekarang yang jadi pertanyaan saya, apakah ini ada perubahan gitu? Jadi ketika dia dites di umur 4 tahunan, berarti kemungkinan besar feeling sama sensing gitu. Jadi kalau umurnya sudah lewat 7 tahun, bisa ada kemungkinan thinking sama intuiting. Itukah maksudnya gitu, Coach? Mohon penjelasannya. Terima Baik, kasih. terima kasih. Tunggu, Bu Ismi, saya manggilnya apa nih? Ibu aja. Oke, Ibu aja ya, singkat padat. Bu, Ibu sudah pernah tes TV? Anaknya udah, Coach. Oh, Ibunya anaknya apa, Bu? Hasilnya? Anaknya yang umur 9 tahun itu laki-laki feeling. Feeling, Ya, oke, yang pas banget. tahun putri itu sensing. Feeling sama sensing ya? Iya. Nah, kalau Ibu kemarin tesnya dengan siapa? Sama ada di sini Umi Eti. Umi Eti, Ibu di daerah mana? Di daerah Sumatera Selatan, Ogan Ilir. Oh, Ogan Ilir. Oke, baik, siap. Nah, terima kasih Bu. Tetap standby karena akan dijawab langsung oleh Bu Tika. Silakan. Oke. Makasih Bu Ismila ya panggilannya. Untuk pertanyaannya bagus sekali. Jadi maksudnya gini ya. Tadi yang screen tadi, yang soal anak yang yang masih di kandungan itu kan yang berkembang tuh insting. Kemudian yang 0 sampai 7 tahun itu yang pertama berkembang itu otak bagian limbik bawah kanan dan kiri yaitu feeling dan sensing. Kemudian di usia 8 ke atas barulah mulai dia berfungsi perkembangan otaknya itu yang thinking intuiting. Itu maksudnya gini. Jadi kalau misalnya ada kasus dia sudah tes, orang tuanya ngeteskan anaknya usianya 4 tahun dan hasilnya thinking. Kok anak saya belum kelihatan ya hasilnya kayak yang logis, yang kritis, yang ke ciri-ciri orang thinking lah gitu. Jadi itu bukan karena dia bakal berubah hasilnya, bukan. Jadi di screen yang tadi itu maksudnya gini, itu tahapan perkembangan otak anak yang masih umurnya itu yang pertama gitu yang sensingnya dulu, yang feeling. Jadi bagian bawahnya dulu. Karena otak lapisan atas, thinking dan intuiting itu dia sudah mulai berkembang. Sehingga karena di lapisan otak atas itu, thinking dan intuiting itu nanti hasilnya itu dia menjadi orang yang lebih berpikir, lebih mendalam. Jadi semua itu butuh proses untuk dia makin naik lagi usianya, sehingga sesuai dengan hasil tesnya nanti. Jadi bukan ditebak-tebak juga. Itu kita konsepnya untuk sistem perkembangan otaknya dulu, sesuai dengan usianya dulu. Nanti perlahan usianya bertambah, akan menampaklah sesuai dengan hasil tes mesin kecerdasannya tadi, apabila sesuai dengan fenotipnya tadi ya, kita mendukung yang 20%-nya itu hasil genetiknya 20%, tapi harus didukung juga dengan lingkungannya yang 80%. Gitu. Gimana supaya terdukung yang 80%-nya itu? Tentulah kita siapkan tadi treatment-nya, siapkanlah tanahnya, media tanamnya, maka orang tua juga harus menyiapkan pola komunikasi, pola pintu masuk kepada anaknya yang tepat, yang sesuai dengan benihnya, yang sesuai dengan mesin kecerdasan anaknya, supaya salah asuh, supaya nggak salah asuh tadi. Kenapa? Karena kan setiap orang punya mesin kecerdasan yang masing-masing. Oke, mungkin sama. Itu kan nggak tahu, karena orang tuanya belum tes. Kalau beda gimana? Itu biasanya nanti pernah kami juga ada kasus, anaknya feeling, tapi kok kayak thinking. Nah, orang tuanya bingung nih, kok anak saya nggak nampak nih feeling-feelingnya. Gitu. Nah, ketika kita sarankan untuk tes, ternyata orang tuanya thinking. Terjawab ya, kenapa anaknya feeling tapi kok rasa thinking. Ternyata media tanam yang 80% tadi, lingkungan tadi, orang tuanya, pola didiknya, thinking. Jadi orang tuanya pintu masuknya polanya thinking. Nah, jadi untuk mendapatkan potensi anak yang terbaik itu tadi, sesuai dengan hasil mesin kecerdasannya nanti setelah dites, kita sesuaikanlah dengan kebutuhan si mesin kecerdasan tadi. Oke,
Terima kasih Mbak Atika. Gimana Bu Ismi? Terjawab? Iya, iya. Terima kasih, Ya, Coach. siap. Terima kasih. Saya simpelkan sedikit proses perkembangan. Itu artinya anak pertumbuhan anak itu perlu kita perhatikan dulu kebutuhan sensing sama feelingnya di awal-awal, setidaknya sampai umur 7 tahun ya. Itu kenapa semua anak agak susah kalau kita terapkan atau menerapkan pola parenting itu dengan aturan, tapi lebih banyak dengan contoh. Karena proses mencontoh itu kan kerjanya orang sensing. Itu kenapa setiap anak umur 7 tahun itu butuh sentuhan dan butuh kasih sayang lebih banyak. Semua anak sama. Karena perkembangan otak kanan bawahnya atau kebutuhan feelingnya itu masih besar. Nanti kalau memang ada anak hasil tesnya thinking, lambat laun proses mencontoh dan kebutuhan kasih sayang itu akan sedikit demi sedikit berkurang. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu, Bu Ismi ya. Iya, benar. Itu ya, Ya. Coach. Ya. Makasih. Ya, makasih, Coach. Jadi jangan lupa nih Bapak Ibu semua, kalau masih punya anak yang di bawah 7 tahun, contoh itu penting banget ya. Kita nggak bisa, misalnya nih, kamu harus jadi Hafiz. Lah dia sendiri sebagai orang tua masih males gitu. Kalau maksimal, ya dia harus jadi Hafiz juga gitu. Itu contohnya gitu ya. Oke, terima kasih Bu Ismi. Ini kebetulan ada Bu Wida juga. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan raise hand seperti yang sudah dilakukan oleh Bu Ismi. Dan ini dilanjutkan dengan Bu Wida Insting dari Magelang. Kepada Bu Wida, dipersilakan kalau memungkinkan boleh on cam. Oh iya, terima kasih. Mohon maaf belum bisa on cam karena sambil nemenin anak. Oke, baik, siap. Assalamualaikum, nama saya Wida. Saya mau tanya, anak saya intuiting extrovert baru masuk SD ya, kelas 1 baru beberapa hari ini karena di Magelang itu masuknya tanggal 17 Juli. Tapi hari ketiga itu udah nggak nyaman minta pulang kayak gitu. Jadi kemudian ketika saya tanya kenapa kok nggak mau sekolah, kangen ibu kayak gitu. Kemudian berikutnya juga sama, hari ini sudah kami antar ke sekolah juga sama, sampai sekolah nangis nggak mau sekolah. Ketika udah sampai rumah ceria banget gitu ya, dan memang dia itu malas sekolah dari TK. Gimana ya caranya anak intuiting ekstrovert ini biar bisa betah di lingkungan yang formal kayak gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Wida. Anaknya ini pesantren atau gimana ya, Bu? SD biasa. SD biasa. Oh, SD biasa. SD kelas? Kelas 1. Baru SD masuk. kelas 1. Kemudian udah males-malesan mau sekolah gitu ya? Iya, sebenarnya dari TK sih udah jarang masuk sekolah. Nggak suka sekolah, bosen. Sekolahnya jelek, kayak gitu. Saya paham. Jadi cerita dari Ibu ini sebenarnya banyak banget ya, sering kami terima dari klien-klien yang memang orang tuanya memiliki anak intuiting. Kok anak saya udah mulai ya nggak mau belajar lagi. Kok anak saya minta libur sekolah ya, padahal dianya bebe aja. Kok tiba-tiba lagi malas sekolah, kenapa ya? Nah, jadi gini, Bu. Anak intuiting itu dominan belahan otaknya itu fokus pada kreatif, inovatif, suka sesuatu hal yang baru, suka yang berbeda-beda. Nah, sekolah itu kan kegiatan yang formal, yang kegiatannya ya gitu-gitu aja, masuk jam 8, jam 8 belajar apa, jam 9 belajar apa, jam 10 belajar apa, dan itu terus berulang-ulang sampai kapan? Sampai dia tamat sekolah. Dan itu terus dilakukan itu lagi, dan itu agak berseberangan dengan anak intuiting yang dia ngerasa kok itu aja belajarnya gitu. Nah, jadi dia butuh apa namanya ya, hal baru lah, butuh yang lebih menarik lagi nih, yang lebih menantang lagi nih. Kok itu aja sih yang dipelajari. Jadi dia tuh bosen. Kenapa? Kenapa dia kok udah males sekolah, dan dia itu butuh ruang ya. Anak intuiting itu butuh ruang sehingga dia untuk mengembalikan semangatnya lagi. Jadi Ibu sebelumnya udah pernah tes? Iya, saya insting. Oh, ibunya insting. Kalau misalnya pulang sekolah, anaknya apa ada ditanya, tadi belajar apa gitu?
Ya kadang-kadang saya tanya, kakak tadi belajar apa kayak gitu. Ya kadang dia suka ingat, suka enggak gitu. Nah, Jadi yang saya khawatir tuh gini, apa namanya? Ketika anak intuiting sukanya hal-hal yang enggak formal, sedangkan dia kan juga butuh apa ya bertahan di dunia yang ada sesi-sesi formalnya kayak gitu. Apakah kita harus mengikuti kebebasan itu atau enggak kayak gitu? oke, gini ya Bu. Kalau dari sudut pandang konsep Stephen itu ya, intuiting itu memang ya dia bebas gitu. Nggak usah disamaratakan anak intuiting itu harus serapi dan seformalnya orang thinking atau orang sensing. Itu malah kebalikannya dia. Nah, kalau kita cerita, oh nanti dia kan harus belajar juga. Nah, balik lagi, pintu suksesnya setiap mesin kecerdasan itu punya pintunya masing-masing. Jadi thinking juga dengan gayanya dia yang orangnya logis. Nah, itu nanti dari situ juga suksesnya dia. Sama juga dengan orang intuiting, dengan orangnya inovatif, kreatif, bebas. Nah, itu nanti jalurnya juga dari situ. Nah, gini ya, karena saya sensing, saya lebih gampang menjelaskan ke teman-teman di sini dengan contoh ya. Contohnya ada klien kami, kebetulan orang tuanya itu apa namanya nggak sama MK-nya dengan anaknya. Anaknya intuiting. Jadi selama ini dia ngikutin lah cara dengan orang tuanya harus begini, ngambil jurusan ini, ikut yang ini, ngambil kerjanya juga nanti ngambil jalurnya yang ini. Lalu apa yang terjadi intuitingnya? Intuitingnya stres. Tahu nggak ibu apa yang mau dia lakukan? Dia mau mengakhiri hidupnya. Nggak. Apa yang sebagai orang tua yang kita rasakan? Anak yang udah di sekolah yang tinggi-tinggi, udah dibiayain, pintar loh anaknya, nggak pernah buat masalah. Kok bisa dia minta itu, mengakhiri hidupnya? Ternyata sesimpel itu, dia nggak bebas katanya. Selama ini aku jalan pakai sepatu mama dan papa. Coba. Ternyata terbukti kan dari konsep Stephen ini. Orang intuiting itu butuhnya kebebasan, tapi kebebasan yang memang dia butuhkan itu bukan bebas yang sebebas-bebasnya, enggak. Tapi bebas yang memang dia itu butuhkan untuk eksplor. Orang intuiting itu butuh banyak belajar. Jadi kalau misalnya hari ini belajar apa, besok belajar apa lagi ya? Besok belajar apa lagi ya? Kenapa? Karena memang orang intuiting ini kelebihannya nanti dia punya, orangnya solutif. Orangnya nggak pernah stuck dalam hidupnya. Mau apapun di depan hidupnya, halangan apapun dia bakal nemuin solusinya. Bahkan orang datang ke dia untuk mencari solusi. Itulah kalau udah jadi intuiting yang cerdas. Nah, itu gimana cara dapatnya untuk jadi anak intuiting seperti itu? Ya seperti konsep yang Stephen berikan kebebasan pada dia, ruang untuk dia bisa berekspresi, untuk dia bisa berkreasi, untuk dia bisa banyak belajar dari hal apapun. Karena orang intuiting ini cara belajarnya assembling, Bu. Jadi nggak kayak cara belajar orang thinking yang jam 9 ini, jam 10 ini, jam 10 tertata gitu. Enggak, dia enggak kayak gitu. Jadi dia belajar dari yang ini, dapatnya ini. Oh, di B aku belajar ini, di C aku belajar ini. Sehingga dia nanti dapat hal yang baru. Jadi itu yang dibutuhkan anak intuiting, kenapa dia jadi bosen gitu. Dan tadi kan saya nanya, Ibu ada nanya nggak sama anaknya pulang sekolah tadi belajar apa? Itu hal yang sangat diharamkan sebenarnya Bu untuk anak intuiting. Jadi jangan ngomong masa lalu sama dia. Itu kan masa lalu, udah lewat. Tadi belajar apa, Nak? Tadi makanannya dihabisin nggak? Nggak usah banyak nanya-nanya memang sama orang intuiting, Bu. Kesannya kayak, ih, kok sok kali, kok sombong kali anaknya ya, nggak mau diajak cakap. Memang intuiting kayak gitu, Bu. Dia orangnya nggak banyak cakap memang, tapi ya di otaknya itu macam-macam. Dia mau ngapain lagi ya? Dia mau belajar apa lagi ya? Karena sebenarnya sejatinya orang intuiting itu seorang yang pembelajar, orang yang suka belajar. Jadi kalau Ibu buka sertifikatnya itu chemistry-nya apa? Kata. Tulisannya kan besar-besar di situ kata. Maksudnya apa sih kata itu? Kata itu maksudnya ilmu. Sehingga orang intuiting setiap dia bergerak, setiap dia mengerjakan sesuatu, setiap dia punya hasrat yang ingin dia lakukan, dia ingin mendapatkan ilmu yang baru lagi. Nah, jadi coba mungkin kalau untuk ibu yang anaknya intuiting, tips saya itu ya nggak usah ditanya-tanya kalau pulang sekolah tadi belajar apa ya, nggak usah. Lebih baik ibu tanya, Nak, hari ini kita mau ngapain ya? Jadi ceritanya cerita masa depan sama anak intuiting ini. Nggak usah bahas yang udah lewat-lewat. Apalagi kalau ibu ngebahas hal baru yang dia nggak tahu, suka banget tuh anaknya. Gitu.
Ada lagi yang mau ditanya, Bu, kira-kira? Iya, yang apa kalau untuk nggak mau sekolah gimana ya biar mau masuk? Jujur aja ya, Bu, saya punya ponakan dia intuiting. Kalau kami ya, dia nggak mau sekolah, ya udah. Karena sekolah juga percuma, karena anaknya lagi nggak mau. Jadi kunci untuk masuk ke anak intuiting itu hasrat. Dia harus punya hasratnya dulu, dia punya keinginan dulu, baru kita bisa masuk. Ibu mau paksa kayak manapun suruh sekolah, percuma, Bu, dia nggak akan mau belajar juga. Yang ada dia stres. Kenapa? Nggak ada kebebasan di situ. Jadi dengan kita mengizinkan dia, oke, nggak sekolah, tapi ada syaratnya gitu. Nah, ponakan saya ini, kalau misalnya dia bisa tiba-tiba, Bunda, nggak mau sekolah katanya. Oke, nggak mau sekolah. Terus, jadi mau ngapain? Mau belajar apa hari ini? Gitu. Jadi fungsinya orang tua ini coba menjadi apa ya? Memberikan masukan lah ke anaknya. Kalau nggak mau sekolah, oke. Jadi orang tua putar otak lah. Jadi anaknya mau belajar apa hari ini? Sehingga ketika dia tidak sekolah, dia tetap mendapatkan pelajaran yang baru lagi. Jadi waktunya nggak terbuang sia-sia gitu aja. Jadi ponakan saya ini, karena dia bilang nggak mau sekolah, Ibu tahu sekarang dia pandainya apa? Dia pandai buat nasi goreng, Bu. Jadi kalau misalnya ART bundanya pulang kampung, dia yang masakin nasi goreng untuk abang-abangnya, untuk adik-adiknya. Coba, manfaatnya banyak kan, Bu. Terus kalau ART-nya pergi pulang kampung, baju gosokan mamanya segudang. Dia yang bantuin gosokin baju maknya. Jadi sebenarnya banyak banget manfaat yang bisa diambil kalau memang kita benar-benar itu tadi menyiapkan media yang pas, menyiapkan 80% si lingkungan tadi untuk mendukung potensi anak-anak. Nah, itulah maksudnya kita masuk dengan pola komunikasi untuk anak, bukan pola komunikasi kita, gitu. Oke, baik. Oke, Terima kasih banyak. siap. Saya tambah sedikit ya, Bu Tika. Jadi, Ya, ini yang intuiting kayaknya lebih paham sih Pak Herdian ini. jadi gini, salah satu tujuan Stephen itu untuk memudahkan hidup. Jadi prinsipnya sebenarnya secara garis besar MK apapun bisa jadi apapun, ya. Tapi dengan pintu masuk yang sesuai dengan mesin kecerdasannya supaya dia bisa memulai sesuatu itu dengan enjoy dulu. Nah, pertanyaan Bu Wida kan bagaimana supaya anak intuiting itu bisa suka sekolah. Nah, kita masuk ke pintu masuk intuitingnya dulu, Bu Wida. Apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dieksplor oleh orang tua dengan anak intuiting? Ya, yang pertama adalah seratnya, Bu. Jadi memang penting sekali sebenarnya jauh sebelum dia SD, misalnya kan, tapi ini karena udah masuk SD ya, ini pelajaran untuk Bapak Ibu yang lain. Sebelum dia masuk SD, dia harus tahu kenapa dia harus sekolah. Nah, ini akan jauh lebih kena, akan jauh lebih membakin hasratnya kalau kita bisa mengkaitkan sekolah itu dengan mimpi yang akan dicapainya, yang akan diimajinasikannya. Jadi sebelumnya silakan eksplor mimpi dulu anak intuitingnya. Kamu sebenarnya kepingin jadi apa sih nanti? Nah, kalau jawabannya mungkin tidak masuk akal, itu biarin aja dulu. Karena kalau bicara mimpi bukan sesuatu yang masuk akal sebenarnya ya. Kenapa harus dibiarkan dulu? Karena kita perlu apresiasi dulu keinginannya atau cita-citanya. Terus biasanya cara berpikir orang intuiting itu kecenderungan dia akan memahami sesuatu dengan garis besar. Contohnya nih, kalau dia bilang di kasus kita pernah dapat ya, cita-cita kamu apa sih? Dia bilang mau jadi pengangguran. Jadi untuk anak intuiting hal-hal seperti ini itu wajar banget kita dapat ya. Kalau orang tuanya nggak paham, pengangguran ini jadi masalah sebenarnya. Tapi kalau kita sebagai praktisi Stephen atau promotor Stephen, justru di sini letak keunikan intuiting. Yang perlu kita lakukan adalah menanya atau mengeksplor kenapa sih sampai terpikir oleh dia mau jadi pengangguran. Nah, dia baru mau jawab ketika kita apresiasi keinginannya. Mau jadi pengangguran, saya kasih respon, wah keren tuh cita-citanya. Saya pun kepingin jadi itu, saya pikir semua orang pun kepingin jadi itu. Tapi ngomong-ngomong kenapa mau jadi pengangguran? Dia sampaikan lagi, saya nggak mau terikat, Om, katanya. Saya nggak mau diatur-atur orang. Saya pingin punya kebebasan secara waktu, katanya ya. Kalau misalnya saya mau tidur ya saya tidur. Kalau saya mau jalan-jalan saya jalan-jalan.
Bagi saya yang intuiting, sebenarnya yang disampaikan anak ini istilah orang dewasanya bebas finansial sebenarnya. Cuman anak ini nggak tahu, dia tahu pengangguran aja. Nah, dari sana baru saya mulai gugah tuh. Oh, udah tahu nih, anak ini sebenarnya ingin kebebasan ya. Ingin kebebasan. Terus saya tanya lagi sama dia, oke nanti kalau udah besar kamu jadi pengangguran, keren. Nanti bilang sama Om, tapi kamu nggak kepingin punya mobil yang banyak misalnya. Kepingin Om katanya, nggak kepingin kamu jalan-jalan ke luar negeri. Kebetulan pada saat itu ini anak lagi suka banget ngelihat video tentang Italia, negara-negara Eropa. Kepingin lah Om katanya. Terus duitnya dari mana? Dari Mama. Terus kalau Mama nanti nggak ada lagi gimana? Atau kalau Mama nggak ada duit gimana? Nggak jadi kamu ke sana? Mikir dia nggak jawab. Ya. Terus kalau kamu nanti udah besar, terus tiba-tiba banyak orang yang bohongin kamu karena kamu bodoh, itu gimana? Diam juga dia nggak kasih respon. Boleh banget kamu jadi pengangguran, tapi belajarnya dibenerin dulu. Kamu harus ngumpulin duit banyak dulu, setelah itu silakan mau jadi pengangguran. Itu kira-kira 4 tahun yang lalu, sekarang pada saat itu dia kelas 2 kalau nggak, sekarang udah hampir kelas 6, rajin banget sekolahnya. Tapi memang tetap sekolah terbaik bagi intuiting sebenarnya kalau nggak homeschooling, itu sekolah alam sebenarnya, yang nggak terlalu mengikat, yang nggak formal di dalam kelas, tapi tetap dia bisa ngikutin akademis. Bukan berarti anak intuiting nggak bisa ngikutin dalam kelas ya. Kalau ternyata memang hasratnya besar banget, apapun bisa dilakukannya. Bahkan dia bisa lebih disiplin dari thinking itu sendiri. Bahkan dia bisa rajin melebihi anak sensing. Tapi harus masuk hasratnya dulu, Bu Wida. Ya. Saya sebagai intuiting introvert, gitu ya. iya, Oke. Bu. Saya sempat Tapi sebagai membangun intuiting hasrat introvert, untuk anak kecil gimana ya? gimana? Tetap Bu? bisa juga ya membangun hasrat, misalnya dia pengen jadi orang kaya gitu. Saya Bisa tuh juga banget. sampai berusaha gimana ya, nanti bumi marah loh kalau kamu nggak mau sekolah, kalau buminya marah nanti ada gempa kayak yang kemarin tuh ada gempa. Gimana caranya, tapi masih belum apa ya, jadi sehari masuk sekali enggak, jadi sekolahnya tuh ngawur. Betul. Bu, anak Ibu Sekarang kan intuiting extrovert ya? iya, heeh. Nah, intuiting extrovert, drive extrovert itu lebih mudah kalau diiming-imingin daripada ditakut-takutin, Bu. Iya, Kecenderungan iya, itu. heeh. Jadi kalau Heeh, ditakut-takutin mungkin sekali dia kena tuh. heeh. Tapi kalau keseringan nggak kena lagi jadinya. Iya, lagi mikir apa ya kira-kira Nah, kontranya gitu. jangan kalah kreatif, Bu, kalau Ini jumpa sama anak saya yang intuiting. stres, apa namanya, coach. Iya. Anak itu nggak stres, ibunya yang stres. Kami itu udah memberikan kebebasan, saking bebasnya jadinya waduh. Betahnya cuma di rumah, di tempat lain tuh nggak betah, gitu apa gimana gitu. Iya. Ini satu contoh lagi. Izin ya Bu Tika, kebetulan ponakan saya banyak yang intuiting. Bu Tika juga punya ya? Satu tapi. Tapi saya ada 5 kalau nggak salah intuiting semua tuh. Semua unik-unik gayanya. Ada satu anak intuiting extrovert perempuan. Anak Ibu perempuan tadi ya kalau nggak salah ya? Iya, Perempuan. perempuan. Betul. Jadi orang tuanya, orang tua sensingnya itu sempat khawatir ya. Cerita sama istri saya. Kebetulan adiknya, adik istri saya ya. Cerita, Kak ini kayak mana si Ralin nih? Bisa nggak ada sekolah? Mengingat biasanya sebelum sekolah itu bangun tidurnya jam 10 Bu, pagi. Paling cepat. Kenapa? Karena on-nya itu jam 12, bahkan dia tidurnya jam 1 sampai jam 2 malam. Ya, itu yang membuat dia akhirnya terlambat bangun. Terus istri saya bilang, kalau gitu kita cari sekolah yang buat dia nggak trauma sekolah. Karena itu penting sekali itu. Pengalaman pertama bagi semua anak itu penting sekali. Jangan sampai sekolahnya membuat dia trauma. Di mana adanya, kebetulan ada yang memfasilitasi di dekat kita. Ada guru yang ada sekolah yang menerapkan konsep tipin. Seminggu dia sekolah, Bu, dia bisa bangun sendiri. Orang tuanya sampai heran. Kok bisa si Ralin ini tiba-tiba bangun jam 6 terus minta mandi udah rapi sebelum jam 7. Cari tahu tuh apa yang dilakukan sama gurunya. Hari pertama dibiarkan aja, Bu. Nggak ada ditegur, nggak ada diajak. Ditegur tapi dia nggak mau. Diajak dia nggak mau kan. Kelasnya kebetulan di lantai 2, dia di bawah. Dibiarin aja 1 harian gitu. Dan dia nunggu, kebetulan ada beberapa permainan yang dimainkannya sendiri akhirnya situ ya. Itu hari pertama tuh. Hari kedua, gurunya sambil mengamatin, dia tertariknya sama apa sih yang ada di daerah situ. Ternyata di hari kedua, dia udah mulai pegang
puzzle ayam-ayaman. Hari kedua, hari ketiga dibiarkan sama gurunya, dia asik gitu. Baru di hari keempat, gurunya mulai sembunyiin puzzle ayamnya. Ya, dikecarian nih si Ralipnya ya, Ralip namanya. Terus ditanya, Ralip cari apa? Cari puzzle ayam ya? Iya. Puzzle ayamnya ibu pindahin ke atas, yuk ke atas katanya. Pergi dia ke atas karena udah suka. Hasratnya muncul di puzzle ayam. Sampai di atas, dia main di situ, teman-temannya belajar, dibiarin aja. Setelah itu hari kelima, mulai itu gurunya sembunyiin lagi. Ralin boleh main puzzle, tapi buat tugas dulu ya, buat tulis huruf A dulu. Nah, memang dasar intuiting, cara belajarnya agak unik. Sambil dia ngerjain sesuatu, sambil pasang kuping. Untuk orang biasa itu nggak umum ya. Dia sambil bermain, tapi dia menangkap semua penjelasan guru. Jadi waktu disuruh nulis huruf A, dia udah langsung bisa tuh. Padahal selama ini yang dilihat gurunya dia nggak ngelihat sama sekali. Tapi masalahnya jangan pernah nyuruh dia berulang-ulang. Kalau temannya diulang 10 kali, dia dua kali ngulang aja udah bagus sekali tuh. Dicampaknya dia main lagi. Nah, jadi memang penting banget kalau memang sekolahnya paham banget tentang mesin kecerdasan anak sehingga anak bisa terfasilitasin. Sehingga gelombang alfa yang jadi target belajarnya anak itu bisa tercapai. Itu kurang lebih Bu pengalaman saya dengan ponakan-ponakan saya. Anak intuiting kalau anak intuiting kalau sudah ketemu hasratnya Bu. Ya. Ponakan saya satu lagi kelas 1 SD itu sudah menguasai sistem tata surya. Kenapa? Karena hasratnya sama astronomi besar banget. Bahkan dia pernah mendebat gurunya kelas 1 SD nih tentang planet-planet. Kalau sukanya menggambar, apa ya kira-kira yang bisa upgrade ya? Nah, jadi mungkin bisa salah satunya kebutuhan belajar intuiting itu kan pada saat dia belajar, perlengkapan yang wajib adalah buku gambar. Itu selalu kita anjurkan. Lebih penting bawa buku gambar, buku kosong, daripada buku pelajaran. Untuk apa? Untuk memfasilitasin supaya dia bisa menyibukkan diri sendiri, karena belajarnya intuiting itu nyambil, Bu, nyambil dengar. Oh, jadi iya. kalau gurunya ngajar, dia gambar, biarin aja. Justru kalau dia tiba-tiba perhatikan gurunya dan intens, kita wajib curiga. Jangan-jangan dia berimajinasi atau ngayal tentang yang lain. Menghayal dia, pusat kemana-mana. Menghayal. Nah, kurang lebih seperti itu ya, Bu Widya. Coach Herdian mau nambahin. Oh, siap. Bunik juga punya intuiting ya? Intuiting kan juga anak mama ya. Nah, iya, betul. Anak mama. Jadi sebenarnya bisa masuk. Doktrin-doktrin dari mamanya sebenarnya bisa masuk tuh. Jadi dari tadi Pak Herdian cerita, sebenarnya mamanya, kalau mamanya yang ngomong tuh sebenarnya bisa masuk ya Pak Herdian ya. Kecenderungan seperti itu. Iya, itu jadi makanya doktrin. Tenang aja, alasan... mungkin karena insting pengen cepet kan lihat hasil. Iya, betul. Orang-orang insting, jadi pelan-pelan aja di doktrin-doktrin terus gitu. Kebetulan Bu Unik ini insting juga Bu Wida, sama kayak Bu Wida. Iya, karena pengen cepet aja lihat hasilnya, jadi akhirnya khawatir gitu. Jadi intuiting itu dia fokus pada proses yang menyenangkan. Begitu dia ngerasa ada yang tidak menyenangkan pada prosesnya, dia tinggalkan. Tantangannya adalah bagaimana menciptakan proses yang menyenangkan bagi intuiting. Ya, mohon maaf agak lebih panjang dari Ibu Tika ya. Nggak apa-apa, Coach. Saya kalau ingat contoh jadi keingat klien saya. Betul, saya punya pengalaman dan saya juga intuiting. Kalau udah ada seratnya nggak ada yang nggak dengan bisa, saya nggak ada yang bisa ngalangin. Gas terus, nggak ada remnya. Oke, gimana Bu Ida? Ya. Kita lanjut, Coach. Ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya, Coach? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Ya, di sini hujannya lebat. Hujannya lebat. Bu Verunisa di mana daerahnya? Ya, izin. Saya tinggalnya di daerah Medan, tepatnya di Laudendang. Sama berarti.
Iya, halo. Iya, Ya, siap. halo. Silakan, Bu. Iya, kayaknya sinyalnya kurang bagus ya, Coach. Iya, tapi masih bisa terdengar kok. Silakan. Oke. Iya, izin saya mau menyampaikan untuk cara belajar anak-anak ini yang memang perlu sedikit, mungkin emaknya lagi agak-agak galau karena baru masuk sekolah juga tahun ajaran baru ya. Anaknya dua-dua insting, ibunya feeling, ayahnya thinking. Nah, yang jadi masalah sama saya sekarang ini, kalau pagi itu memang ya kerempongan yang hakiki seorang ibu lah mempersiapkan dua orang anak insting ini untuk pergi sekolah. Kemudian karena juga saya kerja, jadi juga harus berangkat kerja. Lalu yang untuk cara belajarnya ini, coach yang masih belum dapat chemistry-nya sama saya gitu, karena dari segala sisi sudah saya coba, tapi hasilnya masih menurut saya belum gitu, menurut saya. Nah, yang kemudian maunya saya itu kan mungkin ibunya pengen tertata, anaknya ini bisa bangunnya tepat waktu, nggak buang-buang masa gitu. Jadi semuanya bisa selesai dengan tepat waktu. Tapi ya kadang begitu, kakaknya sudah sampai di usianya yang 9 tahun, tapi ya masih bangunnya masih inilah ngaret-ngaret. Kadang dia bilang juga nggak mau pergi sekolah, lagi capek badan saya, katanya gitu. Nah, itu gimana ya Coach menyikapinya untuk hal-hal yang kayak gini? Baik, silakan langsung. Dua anaknya insting dua-dua ya, Bu ya? Iya, alhamdulillah dikasih titipan Allah insting dua-duanya Coach. Oke. Kalau Bu Veronisanya sudah tes tipin? Sudah Hasilnya apa, Ibu? feeling introvert. Oh, oke, baik. Siap. Silakan, Bu Tika. Halo Bu, tadi kalau nggak salah saya nangkap suami Ibu udah hasil tesnya tuh thinking ya? Suaminya Benar-benar. thinking, Iya, Ibu benar. feeling, anaknya 2 insting. Oke. Kalau saya tebak dari MK-nya memang ada kemungkinan-kemungkinan sih dari pola komunikasi mungkin ya. Jadi orang tuanya ini feeling dan thinking. Jadi ini memang jalur orang organisasi ya. Biasanya memang orang jalur organisasi itu memang lebih teratur, lebih banyak mungkin ada obrolan, ngobrol. Sementara anaknya yang insting ini dia itu semuanya serba cepat. Kalau Ibu masih ingat slide yang tentang anak insting, cara ngomong dengan anak insting itu to the point tapi lembut. Cuma kemungkinan biasanya kadang kalau orang tua feeling itu kadang kalau marah suka pakai merepet. Nah, coba kalau misalnya sama anak insting itu mungkin bukan kurang-kurangin lagi ya, nggak usah pakai merepet. Jadi memang sama anak insting ini contoh kita mau ajak dia belajar, "Nak, ayo belajar sama mama yuk," gitu. Jadi tetap kita pakai kalimatnya to the point, tapi dengan lemah lembut. Beda dengan anak thinking yang bahasanya to the point, tapi ya tegas aja gitu. Terus satu lagi, untuk menggugah semangat belajar anak insting. Sebelumnya kita cek dulu kondisi di rumah atau kondisi dia dengan di sekolahnya. Ada nggak dia konflik sama temannya? Ada nggak konflik di rumah? Maaf sebelumnya, khusus untuk anak insting, jauhilah konflik kedua orang tua di depan anaknya. Karena anak insting ini memang cinta damai banget dia. Dia ini orangnya pokoknya yang enak-enak aja lah, yang damai-damai. Selama hatinya damai dan di sekitar dia itu nggak ada konflik, baik itu temannya atau keluarganya, dia akan lebih mudah untuk menerima pelajaran atau menerima mau ngapa-ngapain itu jadi enak, karena dia udah tenang. Kalau untuk persiapan belajar sebenarnya anak insting nggak perlu yang gimana-gimana kali sih, Bu. Memang kita harus menyiapkan aja jiwanya dulu lah. Yang penting jiwanya tenang dulu, dia nggak lagi bermasalah sama siapapun, dan bikin dia damai. Gitu. Itu dulu mungkin dicek ya sebelumnya. Terus kan
orang tuanya feeling. Biasanya orang tua feeling itu suka apa-apa pakai storytelling, pakai mukodima dulu, pakai pembukaan dulu, panjang lah biasanya. Kebalikan dengan pola ngobrol atau pola komunikasi orang insting, yang mana dia to the point. Kalau kita terlalu banyak ngomong, orang insting ini bingung, yang mana maksudnya gitu. Jadi kadang suka apa yang kita bilang, lain yang dikerjainnya. Terus juga sama anak insting, nggak perlu banyak-banyak validasi, Bu. Misalnya, nanti gini ya, nah diingatin lagi tuh, nanti bisa lain lagi jawabannya. Karena anak insting ini memang spontan dan cepat. Jadi nggak usah berulang-ulang juga gitu. Kalau dia udah jawabnya itu, ya udah, kasih apa yang dia mau yang itu. Nah, kemudian apalagi ya? Ya intinya nggak ribet sih kalau sebenarnya anak insting ini, Bu. Yang penting kita cek aja dulu hatinya, dia sudah damai apa belum? Apakah dia punya masalah sama temannya di sekolahnya? Coba nanti kalau Ibu tanya, anaknya udah lumayan besar ya, Bu, 9 tahun ya? Iya, kakaknya 9 tahun, adiknya 7 tahun. Iya memang benar Mbak, kalau kita bilang dia nggak suka yang bertele-tele gitu. Nah, kita udah mulai ngikutin tuh tegas, kita kasih dia ruang, misalnya dia bilang sabar sebentar lagi, oke saya diam tuh mundur, sabar sebentar lagi, nah nanti 10 menit lagi saya datang, udah bisa kita mandi, sabar sebentar lagi. Nah sampai kesabarannya itu kan kita dikejar sama waktu, gimana itu, sedangkan waktu itu berjalan terus. Memang sih Mbak benar, nanti dia nggak perlu yang bertele-tele kalimatnya. Pernah saya bilang, waktu itu adalah emas nak, jangan begini begini begini. Nah, dia tuh langsung bilang, apa sih maksudnya, nggak ngerti saya, dia langsung memang bilang gitu. Nah ketika itu terjadi ya saya memang udah langsung inilah mundur, oh berarti bukan gini nih caranya, saya paham, berarti dia nggak suka diceramahin, intinya gitulah kan. Intinya dia tuh nggak suka didoktrin lah kalau kita bilang suaranya gitu. putus-putus nih. Halo? Tapi ya, tapi yang jadi pertanyaan saya, kenapa itu tidak bisa berubah seiring dengan pertumbuhan usia dan waktu gitu? Kenapa itu begitu? Terus dan saya lihat makin bertambah, bukan makin berkurang begitu. Oke, saya tambahin lagi ya Bu. Contoh tadi misalnya mau pergi ya. Iya, mau pergi, mau sekolah, apa gitu. Masih buang-buang waktu. Jadi sejatinya orang insting itu orangnya suka menolong, Bu. Punya jiwa yang besar dan suka berperan dimanapun dia berada. Coba nanti kalau misalnya mau pergi supaya dia cepat gerak, contoh misalnya ada barang yang mau dibawa atau apa, nak tolong mama dong bawa tasnya, kita mau pergi sekarang. Biasanya anak insting kalau yang udah mulai tergugah memang potensi instingnya itu mudah tergerak kalau misalnya kita gunakan kata-kata tolong, karena memang orang insting ini suka jiwa penolongnya ini besar banget. Bahkan biarpun dia yang susah, dia pun hancur pun dia nggak apa-apa, yang penting dia banyak berperan untuk orang di sekitarnya, apalagi sama orang tuanya. Dan coba selalu kalau misalnya mau minta anaknya pakai kata tolong, jangan berbelit-belit, tapi lembut. Tolong mama nak, bawa tasnya yuk, kita mau pergi sekarang gitu. Coba nanti dipraktekkan dulu dan kita lihat nanti perubahannya gimana. Tapi tetap ya Bu, coba dicek dulu anaknya apakah dia punya masalah sama siapa gitu yang bisa mengganggu kedamaiannya. Kalau dengan sekolahnya enggak sih Mbak, kalau dengan sekolahnya enggak. Hanya saja di antara dia dengan adiknya, dia merasa itu rivalnya gitu. Jadi saya bilang, kenapa kamu merasa itu sainganmu? Dia itu adikmu, salah satu orang di dunia nanti yang menolongmu ya pasti dia. Kalau mama sama papa tidak ada lagi, ya dia bilang begini, saya punya saudara sepupu, punya ini, punya ini, punya ini. Iya benar, tapi itu bukan saudara kandung kamu, saya bilang. Terus dia berkata, saya nggak mau laki-laki, saya mau adik perempuan. Katanya, waduh gawat dong ini, saya pikir. Jadi memang Bu, insting ini ada agak-agak subjektifnya juga sih, memang dia mirip-mirip kayak feeling juga. Jadi kadang dia mau milih juga sih orangnya gitu. Nah, terus satu lagi, orang insting ini butuh spiritual udah. Jadi
kalau misalnya ini kan udah umur 9 ya, udah bisa lebih gampang ya kita komunikasi sama dia. Coba mungkin diperdengarkan apa namanya nasihat Ustadz gitu. Jadi memang anak insting ini, orang insting biasanya lebih gampang masuk nasihatnya tuh kalau kita lewat jalur spiritual gitu. Kasih ceramah atau nasihat-nasihat agama yang berhubungan dengan yang mau ibu maksud sama dia. Itu salah satu tips juga. Kalau misalnya dari kita nggak didengar, hidupkan aja itu ceramahnya. Ini berlaku juga untuk pasangan yang punya pasangan insting. Misalnya susah nih dikasih tahu pasangannya, kuatin aja kuat-kuat itu ceramah Adi Hidayat atau Ustadz mana yang relate judulnya dengan yang mau kita kasih tahu. Mungkin nggak masuk ya kalau kita yang ngomong, biar aja Ustadz yang ngomong, biasanya sih lebih masuk gitu. Iya ya. Jadi intinya jangan berbelit-belit, jadikan dia helper kita. Kemudian berusaha pakai kata tolong. Pakai kata tolong. Ya. Ya, coba insya Allah bisa saya terapkan. Mudah-mudahan ya mungkin karena maknya feeling ya, jadi perasaannya kok saya ini kayaknya nggak dihargain gitu. Iya, terus baper mamanya ya kan? Iya, terus mamanya ntar sampai kantor, saya salah apa ya, kok tadi pagi saya diginiin sama anak sendiri seumur-umur, saya sama orang tua saya aja nggak pernah gini. Gitu. Jadi emaknya baperan, terus ya mungkin chemistry antara emaknya sama anaknya juga ada kali. Kalau emaknya nggak bahagia, mungkin anaknya nggak bahagia juga ya, Coach. Iya, bisa jadi. Ya, baik Bu Veru Terima Nisa. kasih. Ini mungkin tipsnya lagi Bu, kalau bisa pada saat dia mau tidur, Ibu boleh putarkan murotal, tapi jangan terlalu besar. Biasanya bangun tidurnya juga lebih seger biasanya untuk orang intuiting ya. Ada unsur musikalnya, ada unsur spiritualnya di murotal itu. Itu membuat gelombang otaknya insting lebih gampang mencapai gelombang alfa, gelombang ketenangan. Nah, itu satu. Terus kalau Ibu punya 2 anak yang sama mesin kecerdasannya, kalau bisa diusahakan sekolahnya jangan sama tempatnya. Dibedakan. Memang nggak sama. Memang nggak sama ya? Ya. Karena dari awal dia udah lakukan penolakan. Nah, itu salah satu treatment yang baik. Karena kadang-kadang orang tua nggak sadar ya, bukan sesuatu yang memang direncanakan, tapi mungkin orang tua nggak sadar, anak ngerasa kalau dia seperti dibanding-bandingkan, misalnya kayak gitu ya. Iya, dia sering bilang gitu sih. Kenapa saya harus dibandingkan sama dia gitu? Saya bilang, saya bukan membandingkan, saya hanya mencontohkan, saya bilang. Tapi dia mungkin belum paham sampai ke situ gitu. Saya bilang, saya hanya mencontohkan, kalau itu contohnya yang baik silahkan diambil, tapi kalau nggak bagus ya jangan. Atau ya seperti yang Mbak Atika bilang tadi, nggak usah bertele-tele, ya udah ntar saya ngomong to the point aja gitu. Betul, siap. Itu aja. Kalau ini cuman ini ya Coach ya, kalau apa itu belajarnya itu nggak tuntas gitu ya, setengah-setengah gitu ya. Nah, kalau pada saat belajar usahakan ada jeda Bu, karena insting itu agak susah, cenderung agak susah untuk belajar dalam jangka waktu yang panjang. Jadi 15 menit kasih jeda, 5 menit misalnya kasih kesempatan dia ngobrol atau dia jalan-jalan dulu. Habis itu mulai belajar lagi. Supaya bisa tuntas pelajarannya. Tapi persiapannya banyak kali Coach. Nanti ambil ini, ambil itu, susun pulpen sebelah kiri, sebelah kanan, rollnya hadap sini, bukunya hadap sini. Tapi yang dipelajari cuma 5 menit nanti. Betul. Karena insting salah satu persiapannya dia butuh suasana yang kondusif, dan kondusif itu dia yang tahu. Iya. Gimana caranya. Sampai kamar itu bisa disetting 1 bulan itu 2 kali pindah posisi meja belajar, tempat tidur itu harus disetting begitu. Dia bilang ini warna cat rumah udah nggak bagus, harus diganti, wallpaper harus diganti. Saya bilang saya nggak bisa ganti wallpaper setiap 1 tahun atau cat rumah setahun sekali. Ini bukan dikit nak, saya bilang. Ya itu memang sih benar sih kalau yang dibilang ini, cuman ya gimana memanage supaya dia paham lah, maksud saya sampai kapan ya Coach ini kepemahaman ini
bisa sampai di dalam jati diri mereka gitu, bahwasannya yang mereka katakan itu yang nggak semuanya yang benar gitu. Itu sih yang saya ini kan. Siap. Nah, sampai kapannya saya nggak bisa pastikan. Tapi memang kalau sudah seperti itu, Bu, kalau polanya feeling punya anak insting memang butuh kesabaran yang banyak. Kayak yang kata Pak Andi bilang itu, feeling kalau ngadapin insting memang energinya pasti terkuras. Modal kesabaran jadi lebih banyak harus di stok. Iya, iya. Dan ini jadi ladang amal Insya Allah, amin, bagi amin orang ya tua yang Rabbal Alamin ya. anaknya Jadi menaklukkan. ibaratnya saya ini pelayan lah ya di sini. Iya, Bu. Instingnya ini raja sama ratunya ada 2 ya kan di rumah. Jadi Oke. ya kalau sama ayahnya kadang bisa manut, kadang enggak gitu. Nah, saya bingungnya kadang kalau yang kakaknya ini udah tolak belakang kali sama adiknya, nah itu kita yang sulit nih, sehingga dia ngerasa terus dibanding-bandingkan padahal bukan seperti itu maksudnya. Ayahnya apa hasilnya, Bu? Thinking. Oh, baik. Iya. Saya bisa maklum jadinya. Jadi raja sama ratu, Bu, ya di rumah ya. Iya. Nah, ini ada Ustadz. Boleh sharing, Ustadz? Ada yang mau di-sharing, Ustadz? Enggak, tanya dulu apa golongan darah anaknya yang insting apa. Soalnya kita di pesantren kan banyak anak insting, Nah, kebetulan. itu. Golongan darahnya Ustadz. Dua-dua O ya, Bu? Iya, ibunya O, anaknya O semua, dan ayahnya O juga. Oh, oke. Siap. Kecenderungan feeling ya. Insting yang punya kecenderungan atau reaksi spontannya kayak orang feeling. Jadi memang Iya, kenyamanan itu penting banget. kayaknya dominasinya sama mereka semua gitu. Jadi saya tuh ngerasa porsinya saya cuma 20% diakui, sedangkan mereka harus kita akui terus. Masya Allah, Ya. mudah-mudahan. Mudah-mudahan, Bu, tetap dekatkan dia dengan jalur spiritual, Bu, lebih mudah. Karena nanti Allah yang akan punya kuasa untuk hidayah karena insting ya. Iya, insya Allah Ustadz, insya Allah. Oke, silakan Ustadz. Tadi ada kedengaran suara Ustadz, silakan. Iya. Jadi kan saya kan kebetulan anak feeling, jadi pesantren kita kan banyak anak insting tuh. Ditengok juga darahnya apa. Cuman anak insting di tempat kita kebanyakan golongan darahnya O. Jadi ini share pengalaman lah kan. Justru di tempat saya yang paling banyak kali membantu saya itu anak-anak insting. Yang paling banyak apa, Ustaz? Yang paling banyak membantu, yang empatinya besar. Habis itu yang sering nasihati kawan-kawannya, kasihan Ustadz capek begitu. Oke, siap. Dan untuk buat sampai anak insting kayak gitu, Bu, dia harus dilibatkan. Kak, mulai besok bantu Mama ya. Atau tolong Kakak bantu Mama ngurusin apa. Dia langsung gitu aja, Bu. Jadi buat dia berperan, itu membuat dia kehadirannya dianggap. Eksistensinya ada. Baik, ya. Memang sih udah dimulai, cuman kalau kita ajak dia bilang gini, kenapa sih adik nggak disuruh juga? Kenapa hanya saya yang diajak? Ajaklah dia bersihkan kamar juga. Kamar dia juga berserak katanya. Waduh. Dia bilang, ya nanti kita ajak dia. Cuman kita perempuan kerja sama perempuan dulu. Biarkan dia sama papa nanti kerja sama. Saya bilang gitu juga kadang sih. Oh, adiknya laki-laki ya? Ya, sepasang coach. Jadi ya memang itu dia ngerasa itu rivalnya terus gitu. Saya yang herannya kenapa beda jenis kelamin harus rival. Kalau yang biasanya yang sama jenis kelaminnya yang bisa jadi rival gitu. Iya. Baik, Bu. Biasanya kalau kecenderungan gitu bisa ada masa-masa di mana kakaknya ngerasa adiknya lebih diperhatikan. Contohnya nih ya. Misalnya kakaknya lagi main terus adiknya lagi tidur. Terus dibilang sama kakaknya, jangan berisik, adik tidur. Seolah-olah dia itu hadir di dunia, itu mengganggu adiknya. Atau seolah-olah kenapa dia harus sabar gitu. Padahal kalau kondisinya kayak gitu bisa kita bilang misalnya ya kalau dia anak insting, nanti kamu jaga adik ya.
minta tolong mama jaga adik supaya adik jangan bangun. Nggak apa-apa, kamu main aja di sampingnya sambil jaga adik gitu. Misalnya contohnya gitu. Apalagi dia feeling tuh, kecenderungan feeling karena golongan darah O. Nah, feeling ketemu feeling itu kecenderungan menjadi kompetitornya besar banget kalau feeling ketemu sama feeling. Atau intuitif golongan darah O ketemu insting golongan darah O. Jadi wajar banget Bu, sekarang tinggal banyak-banyak berdoa aja lah. Iya. Makasih Coach, mudah-mudahan saya tetap bisa menjalaninya dengan baik, Penuh kesabaran. penuh kesabaran. Insya Allah nanti Allah memberikan jalan yang terbaik pastinya. Salah amin ya Rabbal Amin, alamin. amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Bu Verunisa. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sebentar. Bu Ferry dari Kairo. Bu Ferry, sensing extrovert. Kalau memungkinkan boleh on cam ya Bu Ferry ya. Bu Feti, sorry. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak, Coach ya? Kedengaran banget. Iya. Nih, betul. Oke. Alhamdulillah, pengen nanya dikit nih sama. Tadi kan di awal pembuka, memang saya lihat ngebahasannya untuk anak-anak ya. Tapi saya lebih pengen tanya nih, berkaitan dengan untuk orang lebih tua ya, usia 50 tahun ke atas, 50 sampai 60 tahun ke atas ya. Mungkin buat Bu Atika nih pengen nanya, kira-kira tuh kan kalau usia di atas 50-60 tuh efektif nggak sih dengan tes Tifin gitu? Padahal kan pada usia itu kan memang secara harfiah, secara Quran sendiri sudah jelas bahwa segala sesuatu yang akan berkurang dari secara fisik, dari secara perasaan, bahkan lebih kecenderungan dari sisi emosional. Nah, itu padahal menurut saya tuh efektif banget gitu untuk dilakukan tes Tifin, karena kita sebagai putra-putri kan pengen tuh memberikan yang terbaik ya di masa usia tua, kita bilang malah balik kayak anak-anak. Nah, mungkin ada masukan buat saya ya, kira-kira kalau untuk usia yang ya sekitar usia 50-60 kita ngadepinnya tuh apakah memang harus efektif nggak sih untuk harus tetap tes Tifin, atau karena pola lingkungan kan biasanya juga berubah ya. Tapi kalau saya pikir dengan Tifin kan itu udah personality ya, genetik personality yang nggak berubah. Nah, itu sih yang pengen saya tanya. Terus tadi saya dengar ya cerita tentang si ibu, mungkin sedikit sih saya sedikit berbagi ya, mungkin untuk ngebagi polanya yang ibu tadi yang ada ditaklukin sama anak-anaknya gitu. Pola zikir sih saya bilang ya, zikir yang siapa yang ditaklukin, siapa yang naklukin. Betul. Si ibu kalau maksudnya ditaklukkan lebih banyak istighfar. Si anak diajarin tolong dong kalau lihat mama lagi nggak nyaman banyakin alhamdulillah, mamahnya dicekirin gitu. Mungkin itu efektif banget sih karena anak mempolakan itu ya, dan memang ala bizikrillah tatmainnul qulub itu yang benar, maksudnya dengan zikir tuh membuat hati kita tenang, dan dengan konsep tes Tifin ini sebenarnya buat saya luar biasa banget gitu ngadepin. Saya seorang sensing extrovert, putra saya ada yang insting nomor 1, yang nomor 2 intuiting introvert ya, dan dia berkebutuhan khusus gitu ya. Kedengaran nggak sih? Buru-buru nggak ya? Jadi dengan pola itu insya Allah akan terbentuk vibrasi yang luar biasa. Allah bantu ya untuk ngadepin kondisi itu gitu. Maksudnya ada yang ditaklukin, ada yang naklukin. Itu sebenarnya sih bahasa kata aja, tapi poinnya gimana kita kebersyukurannya ditinggikan ya. Maksudnya ibu yang lihat anak itu apapun kondisinya istighfar gitu. Karena anak pasangan kan ujian ya. Kita pun gitu kan. Jadi kalau menurut saya dengan zikir yang tadi cukup dengan alhamdulillah dan istighfar itu luar biasa buat ngebentuk pola di dalam rumah tangga seperti itu. Itu sih. Makasih. Mudah-mudahan saya dapat jawaban yang pertama ya. Makasih banyak. Keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aja langsung Bu Atika sama-sama SE nih. Biasa gampang langsung nyambung. SE ketemu SE. Iya. Silakan. Feti, salam kenal sebelumnya. Sama-sama sensei extrovert ini kita.
Tadi pertanyaannya kira-kira kalau untuk tes tipin yang udah usia 50-60 itu apakah masih efektif? Saya sharing cerita aja ya. Jadi orang tua saya usianya udah 60 tahun dan mereka keduanya sudah tes tipin. Dan yang saya rasakan sampai saat ini manfaatnya banyak sekali. Apalagi orang tua ya. Orang tua kami punya bersaudara 4. Jadi orang tua saya itu dua-duanya feeling ekstrovert. Jadi pasti udah terbayang nih kayak mana ramenya rumah kami ya. Kemudian punya anak 4. 1 feeling, 1 sensing, 2 intuiting. Nah, kebetulan saya yang sensing nomor 2, abang saya feeling dia udah nikah. Jadi yang 2 lagi belum nikah. Yang nikah ini kan udah selesai ya, udah pisah dari mama, udah pisah dari papa, udah punya kehidupan masing-masing. Nah, saya punya adik 2 intuiting. Mungkin teman-teman udah bisa tahu nih, yang paham ya kalau anaknya intuiting punya 2 orang tua feeling itu gimana. Jadi manfaat yang paling saya rasakan sampai saat ini, kalau adik-adik saya mau ngomong ke orang tua saya kadang agak susah. Jadi yang paling saya rasakan adik-adik saya sampai saat ini bahagia. Kenapa? Jadi kalau mereka ingin memberikan apa yang mereka ingin sampaikan ke orang tua saya, jalurnya ke saya dulu. Kenapa? Karena di Stephen itu lebih gampang kalau saya yang ngomong ke mama dan papa daripada adik saya langsung. Kalau mereka langsung ngomong, itu saya udah pastikan bentrok pasti. Nanti gaduh. Jadi kan, jadi saya wanti ke adik saya, kalau misalnya kalian bisa ngomong langsung, sampaikan lebih baik langsung. Tapi kalau memang susah dan kira-kira bakal ada konflik, sama Elo aja dulu. Jadi orang tuh manggil saya Elo. Sama Elo aja dulu, oke Lo. Jadi sampai mereka bilang, tahu nggak sebutannya buat saya? Apapun yang si Elo ngomong, sakti, goal, katanya. Jadi itu manfaat yang sangat besar sih yang saya rasakan sampai saat ini. Apalagi saya punya orang tua feeling, yang kita tahu ya feeling itu semuanya bawa perasaan, apa-apa bawanya perasaan. Jadi saya lebih gampang mengkomunikasikan ke orang tua saya, khususnya mama ya, karena beliau perempuan. Kalau galau apa segala macam, mama kayak gini aja. Jadi saya suka ngasih masukan ke beliau. Misalnya lagi nggak enak hati, lagi bad mood atau apa. Dan kami sebagai anak-anak paham bahasa tubuh dia, paham apa yang dia inginkan. Jadi kalau dia udah nelpon, nggak kesini, atau lagi di mana, masa apa, oh saya ngomong ke suami, ini udah sinyal, ini kita disuruh datang. Karena memang orang feeling ini orangnya nggak yang to the point. Dia itu mengutarakan isi hati itu nggak secara langsung kayak kita. Kalau kita yang sensing kan ya udah langsung aja gitu ya Bu, mau apa gitu kan. Kalau orang feelingnya dia berharap ngertilah maksudnya apa gitu kan. Kalau saya bawa sensing saya, ya masa ikan mah gitu. Ya di luar mah kenapa? Pasti nanyanya gitu kan. Nah orang tuanya yang feeling udah langsung baper aja, nggak ngerti dia mau saya apa. Nanti kalau misalnya feeling udah baper, nah udahlah. Hadapin aja lah nanti yang lain-lain lah itu, yang kalau udah galau dia udah bad mood, siap-siap aja itu. Jadi alhamdulillah itu sih yang paling sangat saya rasakan sampai saat ini. Orang tua saya dua-duanya tes, jadi kami sekeluarga jadi lebih gampang untuk mengerti kedua orang tua kami, dan juga saya lebih gampang untuk mengkomunikasikan ke adik-adik saya gimana sih lebih gampang kalau menaklukkan orang tuanya. Jadi malah kita malam ini kalau kita ngebahas anak, jadi kalau misalnya tahu ini hasil tes mesin kecerdasannya apa, jadi si anak lebih gampang ngomong ke orang tuanya, gimana baiknya. Apalagi intuiting, bahasa anak intuiting ini kadang kalau kasarnya itu lantam kalau orang bilang, padahal ya emang betul juga sih gitu. Cuma punya orang tua feeling yang baper, apa-apa dibawa perasaan. Nah, jadi biasanya untuk mengurangi itu saya tanya dulu. Kalau memang kalian nggak bisa menyampaikan, ya udah sama Elok dulu, nanti Elok yang ngomong sama Mama. Jadi itu Bu, yang paling sangat saya rasakan sampai saat ini. Kalau yang usia 50 sampai 60 tahun itu sudah tes gitu. Gimana Bu Betty, terjawab?
Alhamdulillah, terima kasih. Bismillah. Semoga apa ya ada insight yang bisa saya terima. Allah titipin. Makasih banyak. Baik. Assalamualaikum Terima kasih, Bu warahmatullahi Eti. wabarakatuh. Saya cerita sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cerita sedikit karena istri saya menguasai Stephen, itu yang membuat dia jauh lebih dekat dengan orang tua, dengan mama saya dibanding saya sendiri. Karena dia tahu tuh pintu masuknya. Kadang-kadang kendala yang paling besar itu menantu sama mertua agak susah akur ya. Tapi mudah-mudahan kalau kita berikhtiar dengan konsep Stephen, ini nggak ada lagi kendala mertua sama menantu. Makin akrab ya. Bu Tika ngalamin lah di mana punya mertua yang kayak orang tua sendiri ya. Yes. Itu efeknya tuh. Nah, terima kasih. Gimana Bu Tika? Silakan. Padahal kami punya mesin kecerdasan tuh kalau mertua tuh kebetulan yang almarhumah itu intuiting. Kalau yang papa mertua masih ada dan dia thinking. Dari situ udah kelihatan ya sumber energinya dan pola komunikasinya. Tapi coba kalau misalnya nggak ngerti ya, macam aja tuh bisa terjadi. Tapi karena kita, jadi kalau saya bilang teman-teman tes lah. Kalau bisa satu keluarga dites. Karena saya benar-benar ngerasain manfaatnya banyak banget. Sampai orang tua saya tes, saya minta juga, Ma, ajak besannya, Ma. Dan besannya pun tes. Jadi kami udah saling tahu sekeluarga. Saling memaklumi lah gitu, bahwasanya ya kita kalau mau enak komunikasinya biar mengurangi gesekan-gesekan lah coach gitu ya. Jadi jangan pakai jalur bahasa kita, tapi masuklah pola komunikasi pintu masuk lawan bicara kita, apalagi itu keluarga kita, apalagi itu menantu kita, apalagi itu mertua yang kita kan ketemunya ya karena ada hubungan pernikahan itu kan, tapi kan kita harapannya hubungannya bisa langgeng dan panjang dan minim dari konflik gitu. Siap, terima kasih. Ini saya mulai baca pertanyaan dari chat dulu ya, Bu Yuli sebentar dulu ya, biar teruraikan masalah-masalah yang muncul dari chat. Pertama nih Bu Tika, anak saya feeling extrovert, memang suka ngumpul banget. Nah, tiba-tiba sekarang tuh dia malah antusias ke perkumpulan geng yang tanda kutip meresahkan. Katanya tuh senang karena banyak teman atau saudara. Bagaimana ya mengarahkan agar tidak ikut arus yang keliru? Feeling extrovert, silakan Bu Tika. Oke, feeling introvert usia berapa anaknya, Bu? Extrovert. Oh, feeling extrovert. Usianya usia berapa? Bu Anita kalau memungkinkan boleh jawab langsung. Perempuan atau laki-laki mungkin itu ya. Oke, karena tidak ada jawaban secara umum aja, Bu Atika boleh dijawab. Oke, tadi setelah kita lihat yang saya share screen tadi ya, jadi anak feeling itu sebenarnya haus akan cinta. Jadi dia itu memang nyari panggung sih, lebih gampangnya. Jadi nyari orang yang cinta sama dia, yang dia ngerasa dicintai juga. Nah, bisa jadi di tempat perkumpulan yang mungkin tanda kutip yang nggak bagus tadi, dia banyak followers atau banyak yang mengeluh-elukan dia di situ. Dan dia ngerasa klop di perkumpulan teman-teman itu tadi. Dia ngerasa banyak menerima cinta dari teman-temannya itu. Padahal mungkin nggak bagus. Jadi mungkin kalau pertama kali yang dikoreksi, coba dicek dulu gimana sih hubungan si anak ini dengan orang tuanya di rumah, dengan ayahnya, dengan ibunya, atau dia punya masalah sama orang lain. Karena memang orang feeling ini juga gampang sih nandainya kalau misalnya anak nggak mau sekolah, tengok aja apa dia mungkin lagi gaduh sama temennya, atau mungkin dia lagi ada konflik sama seseorang gitu. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba kabur ke komunitas yang mungkin dibilang nggak bagus tadi, ya dia menemukan cinta di situ. Jadi gimana caranya supaya kita menarik si anak tadi keluar dari komunitas yang nggak bagus tadi, kita cari cinta yang baru. Artinya apa? Mungkin dari segi orang tua mulai dulu ya, kalau misalnya ada masalah diselesaikan dulu sama anaknya, dan supaya dia mendapatkan cinta yang barunya itu dari rumah gitu, dan dia mendapat sosok. Tadi kan anak feeling itu membutuhkan sosok. Nah, sosok yang paling dekat dari anak itu siapa ya? Orang tuanya. Jalin hubungan yang baik dulu dengan si anak supaya si anak tadi lebih mudah
untuk kita arahkan. Kita sentuh empatinya, kita sentuh perasaannya. Jadi coba diperbaiki dulu mungkin komunikasinya sama anaknya dan jalin hubungan yang baik dulu. Gitu supaya si feeling ini lebih mudah untuk kita arahkan. Gitu. Oke, siap. Clear banget ya. Feeling itu kalau sudah mulai ada aktivitas meresahkan, artinya dia mencari sesuatu yang bisa mengisi tangki cintanya. Yes. Nah, cara memperbaiki berarti jadilah orang yang bisa mengisi tangki cintanya. Nah, oke, saya lanjut dulu. Intuiti nggak bisa, gimana Bu Tika menyikapin siswi yang feeling selama belajar ngajak temennya ngobrol terus? Gimana Bu Tika menyikapi siswi yang feeling selama belajar ngajak temennya ngobrol terus? Siap, silakan. Ya, agak susah memang ya. Memang kayak mana kita bilangnya ya. Memang feeling itu tadi ada di slide tulisannya suka ngobrol. Nah itulah memang ya anak feeling ini. Dia memang suka cakap-cakap. Nah ya nggak bisa juga ya kita apa namanya dibiar-biarin. Namanya di kelas kan ada namanya aktivitas belajar dan mengajar. Nanti dia kan bisa ganggu temennya. Ya itu teman yang diajak ngobrol biasanya dia suka sama temennya ini untuk dijadikan teman. Itu tadi anak feeling ini subjektif. Ya mungkin saran yang paling apa dipindahin duduknya. Itu sih yang paling gampang. Jadi dia dipisahin duduknya dari teman sebangkunya itu gitu supaya nggak ganggu. Tapi takutnya sih memang si anaknya ini nanti jadinya apa ya? Baper atau dia jadinya nggak enak hati. Tapi cobalah dikasih tahu dulu apa anaknya masih mau ngobrol juga di kelas kalau misalnya gurunya udah ngasih tahu gitu. Oke. Baik, terima kasih Bu Tika. Jadi Bu, selagi anak feeling pada saat belajar mau ngobrol, berarti dia sedang melakukan proses belajar. Kalau anak feeling tiba-tiba jadi pendiam di kelas, nah itu masalah sebenarnya. Karena proses belajarnya feeling itu yang ngobrol. Gimana supaya dia nggak ngobrol sama temannya, berarti nanti gurunya itu harus memfasilitasin dia ngobrol, diskusi. Itu aja. Jadi sebagai guru, bilang aja, kalau dia kelihatan ngobrol, ada yang mau ditanyakan, tapi nanyanya jangan nodong dan jangan menghakimi ya, sebagai guru. Tanya. Misalnya anggap aja namanya Dewi. Dewi, ada yang mau ditanyakan sayang? Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti tanya sama ibu aja ya sayang ya, gitu. Jadi agak berlebay-lebay ria. Atau kalau memang memungkinkan, kalau mau ngobrolnya nanti boleh sayang setelah kita selesai belajar, supaya jangan ganggu kawan yang lain. Nah, agak berlebay-lebay ria nggak apa-apa. Setelah itu jangan lupa datangin. Kalau dia memang masih kecil boleh peluk dulu atau apa rangkul. Tadi kenapa ngobrol ada yang bingung? Biar ibu jelaskan. Ya, sama tuh kayak yang cuplikan pertama saya tadi. Bapaknya fokus ke buku, sedangkan anak itu butuh tatapan. Makanya yang dicarinya adalah mata orang tuanya. Video pertama tadi kalau ibu-ibu pernah lihat sempat perhatikan tadi ya. Anaknya itu sedang butuh mata orang tuanya karena proses belajar paling efektif bagi orang feeling itu muka ketemu muka, mata ketemu mata. Agak susah kalau dia perhatikan bukunya, jangan lihat bapak. Itu makanya anak-anak feeling lebih suka belajarnya diskusi, lebih suka dibacakan daripada baca sendiri. Itu untuk kasus feeling ya Bu ya. Selagi dia masih mau ngobrol berarti dia masih mau belajar. Tadi ada yang terlewat nih ya. Sorry, mana dia tadi? Tentang sebentar. Oh, benar kali Coach, ini ada kesaksian kali ya. Anak intuiti nggak bisa terikat dan sulit diatur, justru akan lebih semangat ketika ada tantangan atau hal yang baru mau ditaklukkannya ya. Oke, Bu Ria feeling Palembang. Ada Bu Ratna Amalia nih, anak saya feeling introvert, setiap bangun tidur mau sholat subuh, sukanya cerita dulu baru sholat. Terkadang saya sebagai ortu menekankan nanti aja ceritanya kita sholat dulu. Apa memang seperti itu anak feeling introvert? Nah ini
relate banget dengan Bu Atika, anaknya feeling introvert nih. Silakan. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Jadi udah sehat sih Bu sebenarnya, anaknya mau ngobrol, yang kita takut tuh kalau dia diem aja. Jadi ya udah dengerin aja dulu dia bicara, karena emang itu bahasa cinta dia untuk orang yang di depannya. Dia mau sharing, mau cerita apa yang dia rasain gitu. Jadi ya udah dengerin aja dulu, apalagi introvert Bu, makin dilarang, makin ngamuk, makin dibilang jangan, makin dia dengarkan aku, mungkin gitulah maksud dia itu. Karena anak saya kebetulan feeling introvert, jadi ya udah saya nggak mau motong kalau dia mau ngomong. Ya, walaupun kita cuma ngeladeninya, iya, terus, oh iya, oh gitu. Terus gimana? Nggak apa-apa Bu, walaupun cuma gitu-gitu aja. Tapi dia ngerasa didengarkan. Jadi biar aja dulu selesai dia ngobrol, tapi jangan diam juga. Ya kayak tadi kita dijawab, oh iya, terus deh, oh gitu. Ya udah, nanti dia kalau udah siap ngomong dia diam juga loh. Jadi nggak akan makin kita potong dia ngomong, makin dia mau menguasai pembicaraan gitu. Makin dilarang ya dia makin mau cerita, dengarkan aja dulu sebentar gitu. Itu sih tips dari saya. Saya dengar penjelasan sedikit tentang feeling introvert dari Bu Tika. Bener ya, jangan dipotong kalau anaknya mau ngajak ngobrol, karena penting banget pagi itu. Jangan sampai pagi-pagi moodnya udah hilang, itu rusak satu harian. Iya. Nah, tapi kan harus sholat subuh gitu pertanyaannya. Berarti gimana caranya supaya 1 jam sebelum sholat subuh itu anak udah mulai dibangunin. Ya. Nah, mungkin bisa diafirmasi sebelum tidur. Makanya sebelum tidur kita harus diusahakan ada pillow talk dulu. Ya. Ngobrol, terus besok kita sholat malam dulu yuk, atau 1 jam sebelum sholat subuh kita bangun yuk. Afirmasi. Nah, 1 jam sebelum sholat subuh udah mulai bisa diganggu dengan sentuhan, dengan dipecandain gitu ya. Boleh digelitiin atau dilus-elus atau diusap punggungnya atau dikusuk kakinya. Ya, setidaknya setengah jam sebelum sholat subuh dia udah ngobrol. Jadi sholat subuhnya tetap nggak ketinggalan. Itu mungkin bisa dijadikan ini ya, tips dan trik ngadapin feeling. Karena saya feeling introvert, anaknya ceria semangat, tetapi ketika diminta untuk belajar, suka kurang fokus, banyak alasannya. Bagaimana caranya supaya bisa fokus belajarnya? Silakan, Tika. Oke. Anak saya juga feeling ya. Ini pertanyaan dari Ibu atau Bapak ini? Pramagda Citra, kayaknya Ibu ya. Feeling introvert Bandung. Nah, memang persiapan belajar untuk anak feeling ini, kira-kira orang tuanya udah tes belum, Bu? Ibu apakah udah tes? Udah feeling introvert juga. Oh, ibunya feeling introvert juga. Oke, anaknya juga feeling. Kalau mau belajar tadi gimana, susah mulai? Suka kurang fokus. Suka kurang fokus. Kira-kira belajarnya itu belajar yang gimana? Apakah belajar di rumah private atau belajar di mana maksudnya? Boleh Bu Pramagda, kalau memungkinkan untuk interaktif silakan. Oke. Bu Pramagda ya. Oh, di rumah hitung-hitungan atau abjad. Itu masalahnya. Belajar hitung-hitungan atau belajar abjad ya. Berarti masih TK kayaknya ya. Oh iya. Oke, belajar hitung-hitungan. Anak saya, Bu, sekarang usianya 5 tahun. Dan kalau boleh cerita, saya bilang dia smart. Kenapa? Karena saya merasa untuk usia itu dia belum bisa harusnya belajar matematika itu. Tapi kok dia bisa? Ternyata setelah saya cek, dia suka nontonin YouTube Numberblocks. Kalau Ibu dan Bapak tahu, di YouTube itu ada namanya channel YouTube Numberblocks. Jadi saya buka, saya tonton. Apa sih cara belajarnya Numberblocks ini? Kok anak saya bisa saya bilang pinter sih. Kok dia masih umur segini paham tambah-tambah angkanya, walaupun saya putar kemanapun angkanya dia bisa jawab. Dan benar, saya kira dia asal-asal jawab, rupanya benar. Jadi ternyata Numberblocks ini cara belajarnya storytelling. Jadi ada
ada angka 1, angka 2, angka 3, tapi dia bentuknya orang. Jadi mereka larilah beriringan jadi angka 1 tambah 1 jadi 10. 1 tambah 1 sampai jadi 20. Nah, jadi yang saya tangkap benar berarti memang anak feeling ini cara belajarnya tuh kayak storytelling. Jadi jangan harapkan cara belajar yang kayak gaya thinking yang dengan data angka 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau sama anak feeling itu kayaknya kurang, it doesn't works gitu, nggak gitu masuk sama dia. Karena memang anak feeling ini cara belajarnya itu tadi, terkesan tidak mandiri tadi, karena dia memang maunya itu ngumpul, rame-rame. Jadi walaupun di situ nggak ada orangnya, tapi karena dia belajarnya dengan YouTube tadi itu kan kayak seakan rame di situ kan. Kayak ada teman-teman di situ, jadi ada storytelling, sehingga dia lebih gampang masuknya. Nah, kalau misalnya belajar, untuk anak feeling itu sebenarnya tidak disarankan sih kalau misalnya private. Kenapa? Dia sendiri. Jadi anak feeling ini lebih gampang menyerap belajar kalau belajar bareng temannya. Jadi temannya belajar misalnya hafalan. Nah, hafalan temannya inilah yang ditangkap sama dia. Jadi anak feeling itu lebih gampang belajar dari orang lain. Gitu. Bareng-bareng nih belajarnya. Nah, kesannya kayak cerita-cerita, kesannya kayak nggak fokus. Padahal dari situ sebenarnya dia menyerap. Gitu. Mungkin kalau misalnya anak thinking belajar dengan kayak gitu, itu udah mumet. Itu kebalikan banget, dia malah harus fokus. Apalagi kalau anak thinking disuruh nontonin YouTube si number blocks tadi, mungkin dia bingung, ini kemana maksudnya? Kok jadi dari kotak, jadi angka, kok jadi 100 gitu. Itu jadi kan udah kemana-mana datanya. Istilahnya nggak konkret datanya. Jadi sesuai dengan cara belajarnya feeling itu ya kayak gitu. Dengan storytelling dan juga ada teman-temannya. Dan dia lebih gampang menyerap pelajaran dari orang lain gitu. Oke, baik. Clear ya, clear banget penjelasan dari Bu Tika. Ini apa nutrisi dan bensin untuk anak feeling? Tadi kayaknya Bu Ismilayanti agak terlewat. Boleh diulangin lagi Bu Tika? Oke. Nutrisi dan bensin untuk anak feeling. Nutrisi dan untuk anak feeling. Anak feeling itu cara ngisi tangki cintanya dengan cinta. Jadi coba ya masuk ke perasaannya. Jadi kalau misalnya anaknya mau ngobrol atau misalnya dia mau menyatakan sesuatu, itu didengerin dulu. Dan jadilah sosok buat anak feeling. Jadilah idola. Kayak mana jadi idola buat anak feeling? Alangkah lebih baiknya orang tuanya tes dulu ya. Jadi supaya lebih paham untuk masuk ke jalur komunikasi dengan anaknya. Jadilah orang tua superstar. Jadilah orang tua yang dieluk-elukan sama anak feeling. Karena feeling itu cara menaklukkannya, cara kita gampang masuk ke dia, kita harus dicintain dulu sama dia. Gimana caranya dicintain anak feeling? Ya dengan kasih sayang, dengan empati, raih empatinya dia. Gitu, penuh kasih sayang. Mungkin kesannya kita kayak screen yang di awal tadi ya, anak feeling lebay gitu. Kesannya kayak merengek-rengek, cengeng. Karena memang orangnya perasa banget. Jadi gunakanlah kata-kata yang lembut sama anak feeling. Sering sentuhan. Nah, karena saya punya anak feeling, jadi tips saya untuk anak feeling, perbanyaklah peluk sama dia. Bangun tidur, siap mandi, mau makan, mau ngapain aja. Apalagi kalau anaknya minta, harus segera diberikan pelukan itu. Insya Allah kalau tangki cintanya udah full, bolak-balik dia ngomong cinta sama orang tuanya. Saya yang sensing, mungkin kalau saya nggak tahu dia feeling, apa sih lebay kali gitu ya kan. Tapi karena saya tahu dia feeling, ya udah saya nikmatin aja semua bahasa cinta yang dia berikan. Bunda nggak peluk Jen hari ini. Oh iya ya Allah lupa Jen, maaf ya. Cinta Bunda, sayang Bunda, ya nggak apa-apa, emang harus kayak gitu sama anak feeling sih, selebay-lebaynya pokoknya. Saya sebenarnya geli kayak gitu karena saya sensing, tapi ya karena anaknya kayak gitu ya udah kita masuk pintunya kayak gitu. Dan alhamdulillah jadi saya lebih gampang sih ngarahkan dia karena tangki cintanya full terus gitu. Malah dia yang datang terus ke saya minta disayang, minta dipeluk. Sampai kalau mau tidur, Bunda tidurnya satu bantal aja kita. Kenapa? Biar kita bisa sayang-sayangan supaya Jen bisa peluk Bunda, bisa cium Bunda. Pokoknya sampai saya bilang sama suami saya, kamu kalah romantis sama anakmu.
Ya Halo. udah ya memang punya anak feeling ya kayak gitu. Nah, mudah-mudahan Bapak atau Ibu yang punya anaknya feeling, kalau anak feelingnya udah kayak gitu, insya Allah udah sukses sih mengambil hatinya gitu, karena dia udah nyaman gitu. Siap, clear ya Bu Ismilayanti ya. Kehadiran, perhatian, pujian, keberpihakan itu tangki atau nutrisi atau bensin tuh anak feeling tuh. Nah, Bu Mary Rawati tadi udah sempat on mic, silakan Bu kalau ada yang mau Halo. ditanyakan. Halo Pak. Iya, silakan Bu. Oh, udah kedengeran. Halo, selamat malam. Oke. Selamat malam, silakan. Terima kasih waktunya. Anak saya sensing introvert. Bu Tika sensing juga ya. Iya. Jadi mungkin sekalian tanya. Usianya 4,5 tahun, masuk TKA. Di sini saya anak sensing introvert itu yang saya pegang dia daya memorinya kuat gitu kan ya, memorinya kuat, dia anaknya kalau diajarin terus itu bisa, katanya bakalan bisa gitu. Makanya saya tipenya saya insting, saya ibunya insting. Saya pengen explore sekali nih ke anak saya, mengingat golden age sebelum 7 tahun ya, saya pengen jejeli dia nih belajar A, B, C gitu. Sekarang dia les piano. Dia saya suruh nih, kamu mau balet apa-apa, dia pilihnya piano. Oke, saya ikutin. Itu udah 2 bulan jalan, oke, dia happy. Terus saya pengen nextnya ada sempoa, nanti ada dia taekwondo atau inline skate dan lain sebagainya. Itu kalau secara mesin kecerdasan sensing introvert ini, yang saya lakukan ini, apakah sudah benar? Kalau misalnya apakah perlu dikasih jeda? Oh, belajar ininya udah sampai jago dulu nih, baru ditambahin ini atau bagaimana? Karena saya melihatnya nggak harus anak saya jadi ahli apa atau jago apa sih. Penting semuanya sebelum 7 tahun nih saya kasih belajar dulu deh dia nih gitu. Biar nanti lama-lama seleksi. Oh, kalau emang dia minat bakatnya ke sini ya pasti yang lain tereliminasi. Saya memikirkannya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya sambil lihat sertifikat lagi ya Coach ya. Anak sensing introvert itu cara belajarnya merekam vocabulary, dibahasakan bervariasi, memainkan peraga, mengulang sambil menulis atau gerakan. Dibangkitkan untuk lebih baik sparringnya, mengingat otot rajin tergerak, mencari panggung, meningkatkan produktivitasnya. Nah, ini maksud saya dengan bahasa ini metode belajarnya seperti apa gitu, mengingat saat ini dia itu TKA baru masuk kan, memang dia udah sekolah dari 2 tahun 7 bulan, udah dari toddler KB, sekarang dia naik ke TKA. Itu kalau saya lihat catatan dia, memang kan motorik halusnya dia menjadi kelemahan ya untuk orang sensing introvert ini, motorik halusnya lemah gitu. Tapi lemah bukan berarti nggak bisa kan. Nah, ini yang kelihatan sekali dia sampai sekarang tidak minat pegang alat tulis gitu. Tidak minat pegang pensil krayon gitu, itu sama sekali nggak minat. Jadi kalau ada pelajaran dia harus coloring, itu udah hasilnya nggak ada isinya gitu, cuman secoret 2 coret gitu. Itu saya harus bagaimana memotivasi. Oke, terima kasih. Silakan Bu Tika. Untuk pertanyaan pertama tadi ya, Ibu hasilnya insting ya Bu? Saya insting. Ya, anaknya SI. Anaknya nah, SI. kelihatan memang ya pola belajar insting itu yang memang beragam dan banyak. Habis ini, nanti ada lagi. Nah, untuk anak sensing itu pola belajarnya sih yang dibanyakin itu lebih ke kegiatannya, yang banyak menggunakan otot. Kalau belajar, sebaiknya anak insting ini tuntas dulu ngerjain satu hal sebelum lompat ke yang lain. Dan anak insting, cara belajarnya itu nggak bisa sespontan insting. Anak sensing, cara belajarnya itu nggak bisa sespontan orang insting. Jadi kalau misalnya dikasih level nih,
orang insting ini nomor 1 kalau belajar paling cepat. Sementara sensing dia paling terakhir. Kenapa? Karena orang sensing itu belajar sense, panca indera. Dia cara belajarnya itu minimal ada 3 panca indera yang bisa ditangkap. Bisa dipegangnya, bisa dilihatnya, bisa didengarnya, atau bisa dirasakannya. Supaya apa? Supaya masuk ke memorinya tadi. Karena orang sensing memiliki kemampuan memori yang kuat. Jadi cara otaknya untuk menangkap yang dia pelajarin tadi dengan praktek tadi. Gitu. Jadi perbanyaklah jam terbangnya, perbanyaklah hal yang mau dia kerjakan itu berulang-ulang. Berulang-ulangnya sampai kapan? Sampai dia bisa. Jadi kita nggak bisa kasih skala ya, berapa banyaknya itu sampai si sensingnya bisa. Tapi yang perlu digarisbawahi, sensingnya itu diajarinya tuh pelan-pelan. Jadi nggak bisa langsung dari 1, 3, 5, 7, 9, nggak bisa. Jadi kalau kayak kita baca buku, itu dari halaman depan covernya sampai biografi belakang. Itulah analoginya kalau orang sensing belajar. Benar-benar gitu, 1, 2, 3, pelan-pelan dia belajarnya. Dan untuk menggugah sensingnya mau belajar, bergerak-bergerak dulu. Jadi cara dia manasin manasin badannya nih, kalau misalnya sensing mau belajar, naik turun tangga dulu, atau joget-joget dulu, atau SKJ. Saya kan sensing, saya dulu seneng banget kalau misalnya mau belajar tuh SKJ dulu. Jadi dulu kan suka ada senam-senamnya dulu. Nah itu udah terbakar tuh, udah mulai on itu mesin badannya, udah mulai jalan itu otaknya untuk menyerap ilmu yang baru. Jadi sarannya kalau untuk belajarnya banyak, boleh dikasih belajar yang banyak tapi dituntaskan, jangan lompat-lompat. Jadi dia boleh dikasih kegiatan yang banyak karena memang orang sensing ini punya otot merah yang memang benar-benar energinya paling banyak dari mesin kecerdasan yang lain. Jadi dia kasih aja banyak kegiatan yang berhubungan dengan ototnya, banyak bergerak gitu. Tadi pertanyaan yang kedua apa ya? Saya lupa. Cara belajar ya Bu Mary tadi ya? Iya, dia biar dia minat nggak mau pegang untuk krayon ya? iya, biar dia jadi minat orang itu gimana gitu. Jadi orang kan sensing udah itu saya ancam ibaratnya kan dia ancaman sama iming-iming gitu kan, kalau kamu nggak mau pegang besok nggak usah sekolah gitu kan, dia suka sekolah nih, dia suka gitu kan, dia suka sekolah. Jadi saya ancamannya besok nggak usah masuk deh gitu, kalau nggak mau udah di rumah aja nggak usah sekolah ya kayak gitu. Tapi kok ya masih belum mempan gitu. Biasanya sensing kalau nggak mau ngerjain hal itu karena dia ngerasa dia nggak pandai. Jadi kalau kita tarik lagi, itu kan untuk megang krayon ya. Megang krayon itu kan jari. Jadi setahu saya untuk meningkatkan motorik halusnya anak-anak itu, apalagi sensing, dia mulai belajarnya dari pelan-pelan kali dari 1, 2, 3. Jadi coba sebelum dia langsung kita suruh megang si pensil warna, coba Ibu kasih aja dulu kegiatan untuk motorik halus, Bu. Misalnya dia main Play-Doh atau main pasir. Jadi untuk kita melemaskan dulu nih jari-jari dia. Supaya dia mulai rileks dulu nih jari-jarinya gitu. Supaya jadi istilahnya lebih banyak di jam terbang di jarinya ini lebih banyak dulu bergerak sebelum dia untuk memegang pensil atau memegang krayon tadi. Gitu. Karena biasanya sensing kalau nggak mau ngerjain sesuatu karena dia ngerasa aku nggak bisa gitu. Kok susah kali gitu. Jadi dia nggak mau belajarnya. Padahal bukan karena dia nggak bisa, tapi ya memang jam terbangnya aja gitu belum banyak. Jadi harus berulang-ulang memang. Tapi dimulai tahap yang paling awal kalau umurnya masih 4 tahun apa 5 tahun ya. Itu ya mulai dari stretching jari-jarinya dulu. Jadi sebelum dia megang si krayon tadi, cobalah permainan-permainan yang untuk motorik halus dulu supaya jari dia lebih lihai. Itu sih. Oke. Baik, Bu Mary, tadi intinya apakah sudah benar yang saya lakukan? Intinya Bu, ini berlaku sama semua anak ya. Indikatornya anaknya enjoy atau enggak gitu. Kalau selagi anaknya enjoy, itu apalagi sensing nih, eksplorasi sebanyak-banyaknya itu penting. Karena pengalaman di masa-masa golden age itu akan membuat anak sensing percaya dirinya tinggi. Nah, selagi dia masih nyaman, Bu, selagi masih dia yang minta, itu laksanakan aja. Selagi tidak memberatkan orang tuanya juga. Apalagi memang pola alami orang tua insting dengan anak sensing memang gitu dia.
membuat anak sensingnya jadi banyak peran. Itu pola alami, silakan dilanjutkan, Bu. Terus satu lagi yang disampaikan Bu Tika tadi sudah pas sekali. Sensing ini lebih mudah menghafal, sensing introvert ya, lebih mudah menghafal huruf daripada gambar. Beda dengan sensing extrovert. Lebih mudah menghafal gambar dengan huruf. Maka flashcard yang ada gambarnya bagi sensing extrovert itu lebih mudah. Dibandingkan sensing introvert yang dihafalnya yang masuk ke dalam itu adalah vocab. Contoh kalau mau belajar bahasa Inggris, jangan fokus sama pronunciation, jangan fokus sama grammar, tapi fokus aja sama menghafal benda-benda gitu. Vocabulary, betul. Nanti dia akan dapat momentum tepatnya ketika dia ketemu teman yang bisa jadi sparringnya, Bu. Kalau dia udah ketemu sama sparring, itu motivasinya akan meningkat tuh. Ingin lebih baik daripada sparringnya. Sparring itu nggak mesti musuh. Biasanya sparring itu teman dekatnya sendiri yang punya kemampuan sedikit di atas dia. Itu makanya ada kata-kata sparring tadi di penjelasan tes Divin ya, Bu. Nah, terus ada kata-kata panggung seperti yang Bu Tika tadi jelaskan tuh. Panggung ini terkait jam terbang. Jadi kalau memang dia belum pernah melakukan, ada perasaan kurang percaya diri yang muncul, ada khawatir kalau dia nggak bisa, dia mengecewakan orang. Maka mulailah dengan membersamai dia. Terima kalau memang dia belum bisa, itu wajar. Kasih tahu pemahaman itu sama dia. Nah, temenin sampai dia bisa, sampai dia terbiasa, sampai dia nyaman. Nah, pokoknya intinya coba terus lah ya. Coba terus. Terus, kalau ibu menakut-nakutin dengan nggak sekolah, itu masih kurang paham. Oh, apa dong ya? Nggak dikasih jajan mungkin ya. Oh iya. Berarti iming-iming dong. Berarti bukan ancaman. Berarti lebih ke iming-imingnya. Oh boleh makan coklat biasanya. Nah, kurang lebih itu ya. Jadi kata-kata panggung itu menyangkut jam terbang. Jadi perbanyak jam terbang dan temenin dia untuk memperbanyak jam terbang itu. Itu mungkin dari saya, Bu Mary. Mudah-mudahan terjawab ya. Iya. Oke. Terima kasih. Siap. Terima kasih, Bu. Ini kita jawab cepat aja, Bu Tika ya. Soalnya tinggal 10 menit lagi supaya tidak tersita waktu untuk keluarga. Oke, baik. Nah, ini Bu Ratna tadi insting melanjutkan. Oke. Anak saya insting ingin melanjutkan kuliah jurusan kedokteran hewan. Saya sebenarnya ragu apakah anak insting saya ini bisa mengingat serba bisa tapi nggak tuntas. Nah, ini gimana menurut Bu Tika? Nah, jadi karena insting ini sih serba bisa, jadi dia sebenarnya kalau untuk jadi dokter hewan sih oke aja sih menurut saya ya. Karena gini, itu kan kalau dokter hewan itu kan hewannya nih yang sakit ya, tiba-tiba. Nah, harus segera diselamatkan ini. Itu sebenarnya cocok sih dengan perannya insting yang spontan. Jadi insya Allah dengan dia pun jadi dokter hewan, dia bisa memberikan peran di situ dan juga bisa memaksimalkan potensi dia yang dia spontan itu tadi. Karena kan semua yang datang ke klinik hewan itu nanti kan dengan membawa semua masalah yang tiba-tiba dan spontan gitu. Jadi menurut saya cocok aja sih kalau untuk mau jadi dokter hewan dan memang itu minatnya ke situ, nggak apa-apa. Gitu, Coach. Assalamualaikum, Tika. Nah, gimana? Ini tadi Ibu siapa ya? Ibu Leli. Ibu Leli. Itu dia mau ngambil kedokteran hewan gitu ya, Bu? Iya, alasannya mungkin awal itu karena dia suka kucing. Tapi yang saya khawatirkan itu untuk hewan yang lain itu dia agak takut. Jadi takutnya tuh sementara untuk kedokteran hewan sendiri kan pasti menghadapi berbagai macam hewan nantinya. Saya takutnya dia milih itu karena dia suka kucing aja gitu. Sementara untuk pelajaran kuliah kedokterannya nanti kan pasti susah ya untuk orang-orang insting yang spontan. Kalau boleh tahu gimana? Ya anaknya usia berapa, Bu? SMA kelas 2. Oh, SMA kelas 2. Nggak apa-apa, Bu, diterima aja dulu. Nanti kan sambil kita ngobrol lagi sama dia. Nanti mana tahu berubah lagi kan. Namanya juga insting, Bu. Mungkin yang untuk saat itu dia maunya jadi dokter hewan. Habis itu kan kita nggak tahu lagi.
Nanti mana tahu berubah lagi, tapi nggak apa-apa, ditampung aja dulu sambil ditanya-tanya lagi. Kamu nanti kalau misalnya dokter hewan itu kan nggak cuma kucing, hewan yang lain kan masih banyak. Bisa aja nanti anjing yang dibawa ke situ, namanya juga dokter hewan. Iya, Ditanya iya. aja coba. Ini cita-citanya dari kelas 2 SD soalnya, nggak berubah, nggak pernah berubah. Oh, ya. Oke, semoga terjawab ya, Bu. Kita Oke, lanjut ke ya, pertanyaan makasih, berikutnya ya. Ya. Ini Kak, pertanyaan berikutnya dari Bu Vina. Bu Vina. Ya, Pertanyaan kok Vina apa? kalau sudah usia 18 tahun, anak feeling sudah terlanjur cuek sama keluarganya bagaimana? Anak feeling udah terlanjur cuek. Nah, Iya, saya coba jawabnya. Ini mirip ya kayak kasus yang tadi, yang anaknya lari ke pergaulan yang kurang bagus gitu. Sama sih treatmentnya sama kayak yang tadi. Untuk orang tuanya ya karena mungkin udah bermasalah kayak gitu ya, anaknya udah nggak bagus hubungan sama keluarga. Usaha yang pertama ya coba mungkin orang tuanya tes dulu supaya lebih tahu, supaya lebih gampang untuk jalur komunikasi ke anaknya, apalagi udah cukup dewasa ya, usia 18 tahun. Karena biasanya feeling itu untuk kita menarik dia kembali ke kita itu ya kita harus jadi cinta yang baru buat dia. Gitu. Supaya dia menganggap kita ini orang yang pantas untuk menerima cintanya. Nah, gimana cara meraih cintanya si feeling ini? Ya kita masuk pola komunikasi dengan feeling. Cara komunikasi dengan feeling dengan disentuh perasaannya, empatinya. Dan untuk gampangnya ya orang tuanya mungkin tes juga supaya lebih gampang pola komunikasi ke anaknya gitu. Saya thinking pernah harus berpura-pura nangis untuk berbicara dengan adik yang feeling, dan dia pun banjir menangis. Iya, bagus itu. Iya, itu strategi yang bagus, Bu. Itu Ibu mau nanya atau nambahi, Bu? Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Izin, maaf Coach, boleh saya? Karena, bukan. Oh, udah. Oke. Oh, ini ya, berapa besar ya persentase masing-masing mesin kecerdasan Stephen di dunia ini? Ada nggak ada datanya? Oh, ada, Bu. Jadi nanti kalau misalnya Ibu, misalnya nanti tes, kan nanti keluar tuh hasilnya. Jadi keluar hasilnya misalnya insting atau thinking itu nanti sesuai dari konsep Stephen kita bisa ngasih angka persentase yang ada di belahan otaknya. Jadi kalau misalnya di tes itu semuanya kita punya, sensing kita punya, thinking kita punya, feeling semua kita punya. Cuma persentasenya beda-beda. Jadi nanti bisa tahu kok angka persentasenya itu berapa. Jadi kalau memang hasilnya insting itu nanti ada persentasenya berapa, feelingnya berapa.